Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Minggu kemarin kakak ada tugas mengerjakan LKS. Semua sudah ya? Sampun tapi ketun. Yang sudah bisa dikumpulkan. Yang belum Besok terakhir. di kertas. Semuanya di buku. Dikumpulkan sekarang, yang belum terakhir besok. Kalau besok belum, nilai kurang. Terakhir besok Mas. Ya. Sekarang kita membahas tentang materi. Sekarang kita membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Spion kecil. Ada. Yang pertama adalah monopoli perdagangan. Di sini ada yang pernah main monopoli apa belum? Sudah pernah? Di dalam permainan monopoli biasanya kalian ngapain? Dikorupsi. Kalian cuma memanfaatkan uang ya. Jadi monopoli itu adalah sesuatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lebih. Ngomong-ngomong soal monopoli perdagangan di Indonesia, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Yang pertama adalah Belanda. Yang kedua Jepang. Dan yang ketiga adalah yang ada pemain Ronaldo, Portugis. Kenapa sih negara-negara Eropa itu kok tertarik datang ke Indonesia? Ya, yang pertama adalah karena rempah-rempah. Rempah-rempah itu contohnya apa? Satu dulu, cengkeh. Ada yang pernah tahu cengkeh? Rokok. Ya, yang pertama adalah Belanda. Belanda itu datang ke Indonesia untuk menjajah dan mengambil rempah-rempah di Indonesia. Belanda datang di Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang bernama VOC. Kepanjangan dari VOC itu apa? Yang tahu angkat tangan?
Nggak ada yang tahu? Nah, VOC itu artinya adalah Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau gimana? Oh, bawa paket tak? LKS saja. Paket halaman 100. Saya mau tanya sebentar. Belanda itu menjajah Indonesia selama berapa tahun? 350 tahun. Kalau disebut bisa 3,5 abad. Ya. Belanda pun di Indonesia tidak hanya menguasai perdagangan, namun menguasai pemerintahan yang ada di Indonesia juga. Perlu kalian tahu, biasanya kalian sering mendengar kata adu domba kan? Ataupun juga politik adu domba pun sering dilakukan oleh pihak Belanda. Nama lain dari politik adu domba yang dilakukan Belanda adalah Dividend it impera. Saya tulis saja ya. Ketaruhan aja. Iya masih mas. Jadi ngene Cak, wong Londoi ngadu domba awak dhewe. Contoh yo, contoh kaya kerajaan Kediri sampai kerajaan Majapahit di adu domba. Engko lek salah siji wis menang, Belanda kan nyak sing menang. Mari ngono njaluk timbal balik. Timbal balik itu apa ya? Balas budi. Ya balas budi ini berupa seluruh tanaman di Indonesia harus dijual ke pihak Belanda. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sekarang ini cukup menegangkan. Yang kedua adalah kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Kalian kalau bekerja tanpa dibayar apa mau? Mau? Mau kalau kepada orang tua. Oke. Tapi ini yang dinamakan kerja rodi adalah orang pribumi bekerja kepada pihak Belanda tidak dibayar, harus melakukan secara paksa dan tidak diberi kesehatan yang cukup. Saya cerita sedikit ya. Kerja paksa ini ada proyek yang sangat besar yang dilakukan oleh Jenderal William Daendels, yaitu membangun jalur dari Jawa Timur ke Jawa Barat.
Kalau sekarang kan mudah, ada alat-alat berat. Contoh alat beratnya itu ya kayak bego, kayak bor. Kalau zaman dulu itu pakai pacul, itu apa bahasa Indonesia-nya? Cangkul sama pokok yang pakai linggis ya, yang pakai manual itu. Itu panjang jalannya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu sekitar 1000 km. Lalu jalan itu dibangun sekitar 3 tahun. Lanjut ya. Oke, cepat. Yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Yang keempat kalian selama ini sudah pernah menyewa apa saja selain rumah? Sawah. Menyewa sawah, ya, menyewa baju, PS, kan kalian kan menyewakan, benar. Kalian kan menyewakan karena kalian tidak memiliki benda atau barang tersebut. Kalau sistem sewa tanah ini, kita punya tanah dan kita harus menyewa pada pihak Belanda, bukan pajak loh ya, pajak beda. Menyewa itu berarti kalau kita tidak bisa membayar kepada Belanda, tanah kita diambil, seperti itu. Salah satu pemimpin dari sistem sewa tanah ini adalah namanya Raffles. Tak tulis ya. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya. Ya, bentar lagi ya. Itu apa?
tema yang ketiga yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Jepang. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh mengalami peperangan dengan bangsa Jepang pada tanggal 10 November 1942. Rakyat Aceh melakukan perlawanan namun dapat dibendung oleh pasukan Jepang. Dalam peperangan ini yaitu pemimpin rakyat Aceh saat itu Tengku Abdul Jalil ditangkap pihak Jepang dan ditembak mati. Dibunuh. Ya, mati. Mati. Yang kedua, perlawanan Singaparna di Jabar dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 24 Februari 1944. Saya agak percepat ya. J. Yang ketiga adalah perlawanan Indramayu. Pada bulan Juli 1944, pihak Indramayu dipimpin oleh Haji Madrian menang dengan pihak Jepang. Waalaikumsalam. Tas latihan, Mas. Oh, iya. Dan yang terakhir ini adalah saya cukup bangga anak-anak, bentar ya. Karena ternyata di kota Akila itu pernah ada tragedi yang besar, Dia cekarin itu loh, Mas. yaitu tragedi pemberontakan PETA. Saya mau tanya, pemimpin pemberontakan PETA namanya siapa? Megawati. Iya. Ya, nama lengkapnya? Namanya Sudarjo Supriyadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Dengan pembelajaran kita hari ini, semoga adik-adik bisa menyerap Mas Bro izin pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Jadi ada pesan-pesan sedikit dari kakak ya. Yeay. Napa niku, Mas? Sama. Jangan berhenti nakal. Jadi para pejuang itu memperjuangkan mati-matian kemerdekaan bangsa Indonesia itu dengan tumpah darah. Kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka Siap. agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat, lebih baik ke depannya. Amin. Kita harus memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai generasi muda harus bisa memilih hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Di zaman sekarang itu, di usia kalian itu sangat rentan untuk terkena pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan. Jadi kalian harus bisa memfilter dengan baik agar kalian tidak terjerumus ke dalam Pengaruh buruk. pengaruh buruk. Mabuk ini ra oleh. Jadi dan satu lagi, kalian harus bisa apa ya? Ya Allah, cuak. Turual Mas. Janganlah. Ya, dan kalian ini juga harus memiliki pedoman, yaitu gotong royong, Saling membantu, menghargai dan menghormati yang lebih tua. tua. Oke. Dan yang satu lagi,
saya ada kata-kata yang tidak begitu penting, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merdeka atau mati. Salam sosial. Oke, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.